Vin Kennedy, CEO Maju Motor Group. Meski disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti memimpin 35 perusahaan otomotif yang ada di seluruh Indonesia, pimpinan perusahaan bidang properti dan investasi, namun tetap menyempatkan diri dengan hobi yaitu olahraga. Bahkan di bidang olahraga ini selain aktif olahraga, dia juga aktif di berbagai pengurus olahraga yang ada di Indonesia maupun di Sumsel. Bagaimana Alvin menjalani berikut bincang-bincang dengan pria yang dikenal ramah dan memiliki jiwa sosial yang tinggi ini. Saat ini, Pak. Ya, selamat siang Pak Sep dan Radar Palembang. Saya pikir kita baru memasuki tahun 2022. Saya pikir dunia usaha menatap 2022 ini dengan optimis. Ya, kita melihat perbaikan ekonomi dan kebijakan sudah diambil dengan baik. Dan tentunya Indonesia sekarang juga COVID-nya cukup rendah ya dibanding negara lain. Ini harapan terbesar kita sebenarnya. COVID tetap bisa dijaga dengan kebijakan yang baik begitu ya, sehingga dunia usaha dapat berjalan makin baik lah di 2022 ini. Kita lihat juga dari luar negeri memperkirakan pertumbuhan kita, dan dari dalam negeri juga sangat baik, di atas 5% tahun ini. Harga sawit, harga karet, batu bara juga baik. Jadi harapan kita besar di tahun 2022 ini. Kalau untuk dunia otomotif saat ini mana, Pak? Dari apa? Ya. Dengan melonjaknya harga sawit dan karet ini, Pak, di Sumsel. 3 bulan terakhir menutup 2021 itu sangat baik ya di dunia otomotif. Jadi kita menutup tahun 2021 dengan cukup happy lah ya, walaupun di awal-awal masih cukup struggling. Kita juga terima kasih pemerintah membuat kebijakan relaksasi PPNBM. Akan tetapi di 2022 ini ada kebijakan baru ya, kebijakan CO2 tax gitu ya, yang membuat harga naik, membuat harga mobil baru naik cukup signifikan. Tapi kita juga mendengar masih rumor ya, pemerintah, asosiasi dan juga Menteri Perindustrian sudah mengajukan bahwa untuk melanjutkan 0% PPNBM. Tapi kita dengar pemerintah akan mengumumkan mungkin di akhir bulan ini. Harapan kita besar pemerintah dapat menyetujui ya tetap 0% PPNBM. Dan dari asosiasi kendaraan bermotor juga cukup optimis bahwa sudah 2 kali dilakukan revisi, dari 900.000 dinaikkan untuk tahun ini ya, jadi 950.000, dan akhirnya finalnya dinaikkan lagi menjadi 1 juta. Ya, kita optimis lah selama pemerintah dapat menjaga kondisi ekonomi dan juga kondisi COVID. Bapak selain pengusaha, kabarnya juga pecinta olahraga itu, Pak. Ya, apa saja yang Bapak suka ya, Pak, olahraganya, Pak? Ya, jadi memang saya dari kecil cukup senang berolahraga ya gitu ya. Memang waktu saya SD saya sempat menggeluti olahraga renang gitu ya. Terus waktu SMP saya sempat ikut judo gitu. Lalu SMA saya aktif bermain basket sampai kuliah. Terus saya pernah sebentar belajar kickboxing. Oh, pernah juga tuh, Pak? Sih, waktu di Jakarta. Terus saya sempat ya, sekarang saya lebih banyak kalau untuk sekarang saya bermain golf sama sepeda ya, road bike gitu ya. Jadi saya sangat dekat lah dengan dunia olahraga. Dari saya SD sampai sekarang saya cukup aktif melakukan olahraga. Minimal mungkin ya, seminggu 2 kali. Gabung dengan organisasi olahraga itu, Pak? Ya mungkin Pak Sep dan teman Radar juga tahu kalau saya itu kan cukup senang ya, cukup aktif berorganisasi. Jadi saya ikutlah beberapa organisasi olahraga gitu ya. Jadi selain di berorganisasi, dan juga memang saya suka olahraga, jadi saya banyak ikut di beberapa organisasi olahraga. Antara lain ya, saya aktif di Perbasi. Perbasi itu asosiasi basket. Lalu di IESPA itu organisasi e-sports Indonesia. Lalu saya juga aktif di 2 organisasi golf ya. Yang pertama FGC Golf,
lalu ada HIPMI Golf Club Indonesia, dan juga saya aktif di organisasi komunitas sepeda ya di Selibang dan Kadin Cycling, dan terakhir juga mungkin saya juga masuk di pengurus Tekbol Sumsel sama Pak Akbar Alvaro. Terus di sepak bola kabarnya Bapak juga jadi pengurus? Oh ya, sorry, saya di sepak bola juga ada di PS Palembang ya. Sebagai direktur ya? Direktur marketing ya. Oh. Terus di basket kabarnya Bapak juga menjadi apa? Salah satu sponsor dari apa? Perbasi itu. Ya. Baru-baru ini kita menjalin kerjasama dengan Perbasi Pusat Indonesia. Kita menyalakan 2 unit mobil sebagai sponsor, 2 unit mobil kendaraan operasional Perbasi Indonesia. Oh, hebat sekali, Pak. Digunakan untuk Perbasi Indonesia dan atlet timnas. Dan kerjasama ini kita melakukan dengan Perbasi Pusat akan menjadi payung kerjasama. Rencana kerjasama ini bisa kita lakukan untuk seluruh Indonesia, ke seluruh Pengprov nanti seluruh Indonesia. Itu harapan besar kami, baik dari Maju Motor Group, dari SGMW selaku pabrik wuling, dan juga dari induk organisasi Perbasi Pusat. Kita sudah membuat payung kerjasamanya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa rilis ke seluruh Pengprov di Indonesia. Apa itu, Pak? Kerjasama operasional kendaraan. Operasional kendaraan. Kita akan support operasional kendaraan. Oh, hebat sekali itu, Pak. Ya. Terus harapan Bapak di dunia olahraga gimana, Pak? Ya, saya pikir dunia olahraga ini tidak sekedar olahraga ya. Jadi olahraga ini kalau di dunia internasional, dunia olahraga ini menjadi satu muka juga ya, muka satu negara gitu ya. Ataupun kalau misalnya ini muka suatu provinsi gitu. Jadi kita bisa lihat kalau negara-negara yang olahraganya bagus, itu biasanya tingkat indeks manusianya juga bagus gitu. Indeks ekonomi negaranya juga bagus, biasanya seperti itu gitu. Oh, benar. Nah, olahraga ini juga sudah menjadi muka lah dari suatu negara gitu ya. Jadi kita juga apresiasi gitu ya, pemerintah Jokowi, di pemerintahan Jokowi ini sudah banyak memberikan kontribusi dan juga bonus-bonus seperti kita lihat kemarin ya di Asian Games, di apalagi terakhir di SEA Games ya, untuk atlet-atlet yang berprestasi. Saya pikir ini satu langkah yang baik. Dan juga saya pikir selain sebagai satu prestasi sebuah negara, industri olahraga ini satu industri yang sangat besar. Industri yang sangat besar, hasil survei saya melihat 80% orang di seluruh dunia itu suka terhadap olahraga gitu kan. Dan 20% dari seluruh penduduk dunia itu aktif melakukan olahraga. Yang dibicara aktif itu paling tidak melakukan olahraga dalam seminggu sekali. Nah, kita bisa lihat betapa besar potensinya. Dan potensi ini juga bisa menjadi industri bisnis ya, baik untuk pengusaha maupun untuk negara. Seperti yang kita tahu Sumsel punya sport tourism ya, itu untuk negara. Nah, kalau untuk pengusaha mungkin banyak yang sebenarnya bisa juga seperti menyediakan lapangan olahraga untuk disewakan, atau banyak hal ya. Seperti kita tahu di Indonesia ini kan ada Bapak Erick Thohir yang sangat sukses ya, di olahraga, di dunia olahraga, bukan hanya di Indonesia, termasuk kancah dunia, punya Inter Milan dan lain-lain. Jadi ini jadi satu peluang juga gitu ya. Jadi dunia olahraga tuh menurut saya sangat besar, sangat baik. Ya mungkin tidak banyak, tapi ada beberapa hal lah yang sudah, bukan hanya saya mungkin ya, saya dan teman-teman satu komunitas ataupun organisasi seperti yang tadi saya sebutkan di Perbasi. Tentu saya aktif di Perbasi Sumsel. Kita sudah terus mengikuti Porprov kemarin juga ya, kita mengikuti Porprov dengan baik gitu ya. Dan juga kita membuat event-event reguler untuk basket di Sumsel, dan yang mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti akan ada 3-on-3 untuk seluruh sekolah ya. Hebat sekali ya, sekolah. Lalu di IESPA, di Esports Asosiasi, kita juga sering mengadakan reguler gitu, mungkin setahun 3-4 kali mengadakan event-event turnamen maupun mini turnamen. Kita sudah pernah bikin. Tujuannya tentu kita berharap anak-anak itu kebanyakan memang e-sports kan anak muda ya,
tidak hanya bermain game, karena sekarang industri sports itu salah satu menjadi industri olahraga yang sangat besar sekali. Nah, kita mencari bibit-bibit lokal ya, terutama dari Sumatera Selatan yang bagus-bagus itu bisa nanti dari IESPA Sumatera Selatan itu menyalurkan pada klub-klub mungkin di Jakarta kebanyakan kan. Kita bisa memperkenalkan pemain-pemain kita ke klub-klub lain, dan itu sudah kejadian beberapa ya, pemain-pemain kita itu direkrut klub di Jakarta. Lalu di dunia golf sendiri kita punya dari FGC itu namanya Fearless Golf Club. Kita sudah punya 3 atlet, hebat sekali, Pak. Kumpul bermain golf gitu ya. Kita sudah punya 3 atlet muda sekarang. Ada Davano, ada Kelvin Ramadan ya, dan juga yang aktif gitu loh, ikut di turnamen-turnamen pro amatir gitu ya, untuk junior gitu di Jakarta. Dan terakhir ini juga prestasi runner up ketiga dari Davano di kompetisi di Jakarta. Ini baru seminggu yang lalu ya. Dan di HIPMI Golf Club juga saya bergabung di pusat. Kita juga terus berusaha membentuk HIPMI Golf Club di seluruh provinsi di Indonesia. Harapan kita tentu menumbuhkan minat golf. Dan juga seperti tadi kita berharap makin banyak atlet golf gitu ya di Indonesia. Kita nggak mau kalah sekarang kan, yang sangat ASEAN itu yang besar mungkin Thailand gitu ya, yang banyak atlet golfnya. Dan kalau Asia itu sekarang Korea Selatan juga banyak. Dan kita berharap dari HIPMI Golf Club kita membentuk pengurus di seluruh provinsi dengan harapan ya minat golf itu bertumbuh dan juga atlet-atlet junior itu akan makin ada. Lalu di persepedaan saya aktif di Selibang dan Kadin Cycling. Kita sering bikin event-event cukup reguler, 2-3 bulan sekali kita bikin event goes bersama. Tujuannya ya menjalin silaturahim ya, membuat badan sehat juga. Yang terakhir kita bikin event bersama komunitas, finish di Royal Islamic School. Kita bikin acara silaturahim dan juga ada baksos ya, jadi tidak hanya olahraga kumpul komunitas aja, kita juga komunitas kita mengumpulkan dana, kita melakukan bakti sosial. Lalu di PS Palembang saya sebagai direktur marketing juga berusaha membuat bagaimana PS Palembang ini lolos ke menjadi klub kebanggaan Kota Palembang. Ya, benar. Ini yang terakhir kita sudah lolos ke Liga Nasional. Liga 3 Nasional ya, harapan kita bisa berprestasi gitu kan. Kita lolos Liga 1, masuk Liga 2 dulu. Liga 2 dulu. Menjadikan bagaimana PS Palembang ini klub kebanggaan Kota Palembang lah. Tentu dengan kita sangat disupport dengan Pak Presiden kita, Pak Ratu Dewa ya, di PS Palembang ini. Lalu di tekbol terakhir, mungkin di tekbol ini cabur baru ya, baru saja masuk ke Indonesia, dan di Sumsel juga pengurusnya sudah kita bentuk. Kita sedang mempersiapkan karena sebagai cabur baru banyak hal kita persiapkan, seperti tempat latihan sudah kita persiapkan di Tanjung Api-Api bersama Pak Akbar Alvaro. Lalu kita lagi sekarang adalah sertifikasi wasit, dan juga karena ini cabur baru kita harus punya wasit dan kita harus melatih pemain-pemainnya gitu kan. Kita lagi rekrutmen calon-calon atlet untuk Sumatera Selatan nantinya. Itu beberapa hal ya, sudah bukan hanya saya tapi bersama dengan tim satu organisasi kita lakukan bersama untuk dunia olahraga. Oke Pak, mantap sekali Pak. Mungkin sekalian sebagai closing statement ya. Oke, saya mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berolahraga, paling tidak seminggu sekali. Karena berolahraga ini sangat baik ya untuk meningkatkan kondisi fisik badan kita gitu ya, untuk menyehatkan badan kita. Dan juga saya mengajak orang tua mungkin ajak anaknya untuk aktif berolahraga, karena olahraga ini banyak manfaatnya untuk anak-anak. Saya bilang tadi, sehat juga menumbuhkan jiwa sportivitas gitu ya, jiwa sportivitas, jiwa kompetitif yang baik ya, dan arti yang baik dalam diri anak-anak.
Dan juga saya mengajak seluruh pengusaha dan juga meminta dukungan pemerintah untuk terus membangunlah kita industri ataupun dunia olahraga yang ada di Indonesia, Sumatera Selatan, agar bisa menjadi kebanggaan kita bersama dan Indonesia bisa makin berkibar ya di dunia internasional tentang olahraganya. Terima kasih. Oke, Pak.